Sebagai orang Kristen di zaman ini, kita diperhadapkan dengan lingkungan yang majemuk, yang tidak selalu sejalan dengan iman kita. Mungkin kita ada di lingkungan yang mana menjadi orang Kristen yang jujur itu menjadi masalah bagi rekan kerja atau bahkan bagi atasan kita. Mungkin kita akan kehilangan sahabat atau bahkan tidak maju dalam karir karena mempertahankan identitas kita sebagai orang percaya. Dan menghadapi situasi seperti ini, kita mungkin terjebak juga dalam pemikiran untuk sekedar mempertahankan integritas dan menjadi orang benar tanpa perlu berbuat lebih. Dalam video kali ini saya ingin berbagi cara untuk berhasil dalam dunia yang toksik menurut buku ini. Yang pertama, jadi orang baik yang licik. Kita perlu sadar bahwa dunia atau lingkungan tempat kita tinggal adalah dunia yang telah diinfeksi oleh dosa. Karena itu tak usah heran dan tak usah marah-marah ketika kita menghadapi lingkungan yang toksik. Karena memang seperti itulah dunia yang dirusak oleh dosa. Daniel dan kawan-kawan tahu ini. Mereka datang ke Babel, tempat di mana segala sesuatunya berbeda dengan lingkungan mereka yang sebelumnya, yang berbeda dengan identitas mereka. Namun mereka tidak marah-marah, mereka bekerja dengan sabar dalam sistem yang ada, membangun relasi dengan baik dengan orang-orang di lingkungan kerajaan Babel. Mereka menjadi yang terbaik sehingga orang-orang kerajaan tidak bisa mengabaikan keberadaan mereka. Untuk menjadi yang terbaik, Daniel dan kawan-kawan toleransi terhadap banyak hal yang bertentangan dengan hidup sebagai umat Allah. Misalnya ketika mereka menjadi yang terbaik dalam pengetahuan di Universitas Babel. Tremper Longman dalam buku ini mengatakan kalau salah satu ilmu yang mereka pelajari dalam universitas itu adalah ilmu ramal. Ilmu ramal menggunakan organ hewan yang dimiliki oleh orang Babel. Mereka mempelajari juga teologi penciptaan dan bahkan cerita air bah yang berbeda dengan cerita yang mereka pelajari di Taurat. Mereka mempelajari semua dan menurut kesaksian kitab Daniel dikatakan bahwa mereka menjadi 10 kali lebih cerdas daripada yang lain. Kita sebagai orang percaya yang berada di lingkungan yang toksik, kita tidak perlu menentang semua hal yang bertentangan dengan pemahaman kita. Seperti Daniel dan kawan-kawan, kita perlu bijak untuk sedikit toleran, membiarkan beberapa hal jika itu tidak secara langsung memaksa kita untuk menyangkali iman kita. Semuanya supaya kita bisa tetap berhasil untuk dapat memiliki pengaruh yang lebih luas seperti Daniel yang akhirnya mampu mempengaruhi hidup raja karena jadi orang kepercayaan raja. Poin yang kedua, bagaimana bisa berhasil di dunia yang toksik adalah dengan menjadi orang baik yang berani. Daniel dan kawan-kawan rela mati demi iman dan relasi mereka dengan Allah. Meskipun terlihat berkompromi terhadap beberapa hal, namun Daniel dan kawan-kawan rela mati demi iman dan relasi mereka dengan Allah. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego disuruh menyembah raja, mereka lebih memilih mati. Daniel pun demikian, ketika disuruh berdoa dan menyembah kepada raja, Daniel pergi diam-diam berdoa di kamarnya seperti biasa. Tidak frontal, namun bukan berarti ia tidak berani menyatakan iman. Daniel malah menunjukkan keberaniannya untuk lebih baik mati dimakan singa daripada harus berdoa kepada yang bukan Allah Israel. Dalam dunia yang toksik, kita tidak perlu secara konsisten terang-terangan melawan sepanjang waktu. Namun jika kita diperhadapkan dengan penyangkalan akan identitas dan relasi dengan Allah, disitulah kita harus berdiri berani menyatakan iman kita. Poin yang ketiga, bagaimana bisa berhasil dalam dunia yang toksik ini adalah dengan menjadi orang baik yang menyerang pada waktunya. Meski tidak selalu frontal, tapi kita harus selalu tampil sebagai penentang kebenaran pada waktunya. Ketika Tuhan memberikan kesempatan untuk Daniel menegur raja melalui mimpi, Daniel dengan berani menegur dan menasehati raja. Dan kalau kita perhatikan, semua isi mimpi itu menyerang atau merugikan raja. Namun Daniel tidak segan-segan menyatakan peringatan kepada raja. Karena memang inilah waktunya yang tepat untuk menyatakan kesalahan dan menegur raja tanpa resiko yang besar. Dalam lingkungan yang toksik, kita perlu kesadaran bahwa keberadaan kita itu memang untuk memperbaiki keadaan yang ada. Kehadiran kita selalu untuk menjadi garam dan terang. Tetapi kita perlu bijak menantikan waktu Tuhan agar kita bisa menjadi garam dan terang dalam waktu yang panjang. Itulah 3 hal yang bisa kita lakukan untuk menjadi berhasil dalam lingkungan yang toksik menurut buku ini. Yang pertama, kita perlu licik
dan berhikmat dalam bereaksi. Yang kedua, kita harus berani memegang teguh identitas iman kita apapun resikonya. Tapi ingat, berani tidak harus bikin rese. Karena yang ketiga, kita menunggu waktu yang tepat untuk melawan. Jaminan keberhasilan kita di dunia yang toksik adalah Allah sendiri. Karena kita tahu Allah lah yang memegang kendali atas dunia ini. Dan Dia yang akan menang pada akhirnya. Dari mana kita tahu akan hal ini? Nah, hal ini juga dibahas di buku ini di bagian yang kedua, dan karena itu saya menyisakannya untuk teman-teman membacanya sendiri. Jika teman-teman yang ada di area Kupang namun ingin punya buku ini dengan harga Pulau Jawa, teman-teman bisa komen atau bisa kontak admin Perkantas untuk langsung membeli buku ini. Sekian sharing buku dari saya, semoga jadi berkat, semoga kita semua berhasil di dunia yang toksik ini.